Hai para pecinta film, jumpa lagi di channel Paranoid. Hari ini saya akan menceritakan alur cerita film yang baru-baru ini tayang di bioskop dengan judul Mortal Kombat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, cerita diawali pada tahun 1617 di kediaman Hanjo Hasashi bersama keluarganya. Dia memiliki seorang istri dan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Hanjo merupakan ninja legendaris pemimpin dari klan Shirai Ryu, dan kehidupannya saat itu sedang tenang dan menyenangkan. Di hari yang indah tersebut, mereka didatangi oleh Bihan yang diperankan oleh Joe Taslim. Sang ibu dengan cepat menyembunyikan sang anak. Bihan di sana bermaksud membunuh Hanjo dan seluruh garis keturunannya. Dikarenakan sebuah ramalan yang mengatakan grup dari para champion akan bersatu dari kebangkitan keturunan Hanjo. Mendengar jeritan sang istri, Hanjo segera berlari ke rumahnya. Namun dia terlambat dan menemukan sang istri dan anak sulungnya membeku oleh power ice milik Bihan. Hanjo segera menghabisi orang-orang yang menyerang keluarganya menggunakan kunai miliknya. Kemudian Hanjo berhadapan dengan Bihan dan pertarungan satu lawan satu terjadi di antara mereka. Bihan berhasil membunuh Hanjo. Dan sebelum mati, Hanjo meminta Bihan untuk tidak melupakan wajahnya. Setelah itu, Raiden datang ke sana menyelamatkan putri Hanjo dan membawanya. 4000 tahun pun berlalu, dan kita dikenalkan dengan Cole yang merupakan satu-satunya keturunan Hanjo. Dia ditemani sang istri Allison dan anak gadisnya Emily. Cole merupakan petarung MMA fighter. Cole melakukan pertarungan di atas ring, namun lawannya kali ini cukup tangguh sehingga membuat Cole menyerah dengan hasil KO. Adegan pun berganti. Bihan yang sudah bertransformasi menjadi Sub-Zero menemui Samsung. Samsung masih ketakutan dengan ramalan dan kemungkinan mereka kalah di turnamen Mortal Kombat berikutnya. Dia meminta Sub-Zero untuk membunuh para champion dari bumi. Kembali ke Cole yang sudah selesai melakukan pertarungan, lalu Emily memberikan gelang yang dibuatnya untuk sang ayah. Kemudian seorang pria kulit hitam bernama Jack menemuinya dan berkenalan dengan Cole. Jack menanyakan logo naga di tubuhnya Cole. Emily pun menjawab kalau ayahnya lahir dengan tanda itu. Kemudian mereka pun pergi. Karena lapar, Cole dan keluarganya makan terlebih dahulu sebelum pulang, dan Jack mengikuti mereka. Tiba-tiba salju pun turun. Cole merasa aneh dan heran ada salju di musim panas. Kemudian area sekitar dengan cepat membeku dan Sub-Zero datang ke sana untuk memburu Cole. Lalu Jack datang untuk menyelamatkan mereka dan menunjukkan logo naga yang sama. Jack mengatakan logo naga itu bukanlah tanda lahir, melainkan Cole telah terpilih untuk bertarung. Dan siapapun yang memiliki tanda itu akan diburu untuk dimusnahkan. Lalu Jack meminta Cole membawa keluarganya ke tempat yang aman dan memberikan alamat untuk menemui seseorang bernama Sonya Blade. Jack kemudian bertarung dengan Sub-Zero dan dengan instan Sub-Zero membekukan senjata milik Jack. Karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Jack dengan mudahnya dikalahkan. Bahkan Sub-Zero membekukan tangan Jack sampai hancur. Cole mengamankan keluarganya di sebuah rumah dan bergegas pergi untuk mencari Sonya Blade. Berpindah ke Milena yang melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh salah satu champion dari bumi, tapi yang satunya lagi berhasil kabur. Samsung langsung meminta Milena mengirimkan Reptilion untuk membunuh Cole. Kembali ke Cole, dia sampai di alamat yang diberikan Jack dan disambut oleh Sonya Blade dengan sedikit pertarungan. Cole kemudian menunjukkan tanda naga yang ia miliki. Sonya kemudian menunjukkan tempat rahasianya dan dia menjelaskan kalau dia melakukan riset terhadap tanda naga yang dimiliki oleh Cole.
7 tahun lalu, Sonya dan Jack melakukan misi di Brazil dan target mereka saat itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Dan setelah Jack membunuhnya, tanda itu pindah kepada Jack. Sonya percaya ada dunia dan spesies lain yang mereka tidak ketahui. Dan tanda naga di tubuh Cole dan Jack adalah undangan kalau mereka akan bertarung mewakili bumi di turnamen Mortal Kombat. Sonya juga menyandra seseorang bernama Keno yang merupakan anggota dari klan Black Dragon, pembunuh bayaran, narkoba, dan kriminal. Keno memiliki tanda naga di tubuhnya yang ia dapatkan setelah ia membunuh salah satu champion dari bumi, sedangkan Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Tiba-tiba Reptilion menyerang mereka dengan kemampuannya yang invisible atau tidak terlihat. Reptil berhasil melukai Keno dengan cakarnya dan air liurnya bisa melelehkan metal di sekelilingnya. Mereka secara bersamaan berusaha mengalahkan Reptilion dan Keno berhasil mencabut jantung Reptilion. Setelah itu, mereka mencoba pergi ke Raiden Temple, sebuah kuil milik Raiden, di mana ia melatih para champion yang akan bertarung di Mortal Kombat. Keno mengetahui lokasi tempat kuil itu berada, tapi tidak mau ikut serta, apalagi setelah ia diculik dan disekap oleh Sonya. Lalu Sonya menipunya dengan mengatakan kalau dia akan membayar Keno sebanyak 2 juta dolar, tapi Keno menaikkan harganya menjadi 3 juta dolar, dan mereka pun sepakat. Dengan menggunakan pesawat, mereka pun segera pergi menuju kuil Raiden, dan setelah sampai di titik lokasi, mereka pun segera turun. Di perjalanan, dikarenakan Keno yang terlalu banyak bacot sehingga mengakibatkan pertengkaran dengan Sonya. Lalu, setelah sampai, mereka disambut oleh Liu Kang dan Keno sempat terkena fire wave milik Liu Kang. Liu Kang segera membawa mereka ke Raiden Temple dan sangat penting untuk para champion berlatih sebelum turnamen dimulai. Liu Kang menjelaskan kalau mereka harus segera memulai latihannya sebelum musuh menyerang karena nasib bumi berada di tangan mereka. Sonya kemudian menemukan Jack yang masih hidup dengan kondisi dalam perawatan. Setelah itu, para champion menemui Raiden. Raiden mengatakan kalau mereka tidak siap secara fisik dan mental untuk bertarung. Sonya bahkan tidak memiliki tanda naga di tubuhnya dan Keno lemah serta arogan. Raiden menjelaskan pihak musuh sudah 9 kali menang dan jika sekali lagi menang, pihak musuh akan menguasai bumi serta memperbudak seluruh umat manusia. Tiba-tiba Sub-Zero datang ke sana dan Liu Kang berusaha menghentikannya. Kemudian Kung Lao datang membantunya. Samsung dengan Milena juga ikut serta. Mereka datang ke sana untuk mengklaim bumi. Namun Raiden mengatakan mengklaim kemenangan sebelum turnamen diadakan adalah hal yang dilarang. Dengan segera, Raiden pun membuat penghalang untuk membatasi mereka. Singkat cerita, latihan para champion pun dimulai. Liu Kang menjelaskan kekuatan mereka berasal dari Arcana yang merupakan hadiah dari tanda naga. Dan di dalam latihan, mereka harus bisa membangkitkan Arcana. Akan tetapi, Sonya tidak bisa ikut latihan karena tidak memiliki tanda naga. Ketika makan malam tiba, lagi-lagi Keno membacot tidak karuan, sehingga Keno emosi dan membangkitkan arkananya, yaitu mata laser. Hari pun berganti dan Cole masih belum bisa membangkitkan arkana di dalam dirinya. Kemudian Raiden menemuinya dengan sedikit kecewa. Akhirnya Cole menyerah dan memilih bersama keluarganya. Di pihak musuh, Samsung mengumpulkan para champion. Samsung meminta mereka untuk menyerang sekarang dan mencari cara untuk menjebol penghalang milik Raiden. Cable mengatakan bahwa dia mengenal Keno dan akan menghasutnya. Tidak lama kemudian, champion terakhir Goro pun datang ke sana. Cable segera menemui Keno dan membujuknya dengan menawarkan uang yang tak terhitung dengan syarat Keno membantunya. Dengan segera, Keno merusak penghalang yang berada di dalam kuil. Samsung dengan championnya langsung datang untuk menghabisi mereka. Sedangkan di tempat lain, Cole didatangi oleh Goro. Sehingga pertarungan terjadi bersamaan di dua tempat yang berbeda. Sonya melawan Milena. Kung Lao berhadapan dengan Nita Tara. Dan kembali ke Cole, dia terpojok oleh Goro dan sang istri berusaha membantunya.
sehingga Goro mengamuk terhadap istri dan anaknya Cole. Hal itu yang membuat Arcana milik Cole bangkit berupa body armor, dan bahkan Cole dapat membuat senjatanya sendiri. Dan tak lama Goro pun berhasil dikalahkan. Dan Jack berusaha menyelamatkan Sonya dan berhasil mendapatkan arkananya berupa lengan cybernetic. Lalu Cole kembali ke Raiden Temple. Dan tak lama Raiden berencana membawa championnya untuk pergi, namun Sub-Zero berusaha menghentikannya. Dan Kung Lao yang berusaha menolong malah ditangkap dan jiwanya dihisap oleh Samsung. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil berpindah ke tempat yang lebih aman. Liu Kang terpukul dan merasa mereka sudah kalah. Tapi Cole berpikir ini semua belum selesai dan mereka semua masih bisa bertarung. Cole berencana memecah belah lawan. Dengan kekuatan Raiden, ia meminta mereka mengirim ke tempat-tempat musuh berada. Lalu pertarungan pun berlanjut. Jack berhadapan dengan Reiko, Sonya melawan Keno, Cole dan Liu Kang melawan Cable dan Mileena. Dan Jack dengan tangan barunya dengan mudah mengalahkan Reiko. Sedangkan di tempat lain, Sonya yang tidak memiliki Arcana melawan Keno harus kesusahan sehingga berhasil mengalahkan Keno dengan membunuh Keno. Dan Liu Kang berusaha mengalahkan Cable dan mengakhiri lawannya dengan Dragon Flame. Sedangkan Cole dibantu membunuh Mileena dengan Arcana milik Sonya yang ia dapatkan setelah membunuh Keno. Tiba-tiba Sub-Zero mendatangi kediaman istri dan anaknya Cole, lalu menunjukkan gelang milik Emily terhadap Cole. Tanpa pikir panjang, Cole mengikuti Sub-Zero ke tempat anak dan istrinya berada. Lalu terjadilah pertarungan antara Cole melawan Sub-Zero. Cole kemudian mengeluarkan kunai milik Hanjo yang sebelumnya diberikan oleh Raiden. Dan darahnya bersatu dengan kunai milik Hanjo, itu membuat Hanjo bangkit kembali. Get over here. Dan pertarungan epik pun terjadi dan mereka berdua bersatu untuk mengalahkan Sub-Zero. Hingga pada akhirnya Sub-Zero dapat dikalahkan dan terakhir Scorpion membakar Sub-Zero dengan api miliknya. Tak lama kemudian Raiden datang bersama yang lain dan mengatakan championnya telah menang untuk hari ini, akan tetapi pertempuran yang akan datang harus dipersiapkan kembali. Lalu Raiden menyuruh championnya untuk mengumpulkan champion lain untuk pertempuran selanjutnya dan cerita pun selesai. Nah, sekian alur cerita film Mortal Kombat dan saya ucapkan terima kasih banyak terhadap kalian. Dan jika kalian suka dengan video yang saya buat, silahkan like dan subscribe. Dan saya harapkan kalian memberi masukan-masukan terhadap video yang saya buat. Oke, see you again next time. Salam paranoid.